93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Yes, kita masuki obrolan kesehatan untuk bincang sehat kita di edisi hari ini, yang pasti bersama teman-teman dari Boromius Group. Dan kali ini adalah gilirannya teman-teman dari JPKM ya. JPKM itu apa? Nah, dan kalau Anda yang sempat simak pekan lalu, ya perbincangannya hanya di permukaan saja, perkenalan saja dulu. Dan sekarang tampaknya akan lebih spesifik juga ya. Ada paket-paket dan mungkin saja nanti bisa ditanyakan juga kalau ada yang kurang jelas. Anda bisa pergunakan di SMS atau WhatsApp ya, 0811 190 1827 seperti biasa ya. Oke, saya ingin langsung sambung saja. Sudah tersambung sekarang ini bareng Mbak Amel dari JPKM Surya Sumirat Boromius Group ya. Mudah-mudahan sudah tersambung. Saya langsung sapa beliau. Halo, selamat pagi. Jelang siang, selamat siang lah ya. Mbak Amel, apa kabar? Baik, luar biasa. Mas gimana, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sampai dengan sehari ini pun ya. Dan insya Allah seterusnya lah. Iya, amin. Sehat juga ya, Mbak Amel ya? Iya dong. By the way, nggak work from home? Kita sekarang lagi work from home tapi 50% Mas. Oh, jadi ada gitu, sebagian okay. masuk, sebagian di rumah. Jadi memang pengaturan lah ya, menyesuaikan juga gitu. Betul. Ya. Jadi setiap satu pekan ada rotasi. Tiap hari jadwalnya ganti-ganti. Tiap hari ganti-ganti. Iya. Oke. Baik, yang penting teman-teman dari JPKM Surya Sumirat ya, sehat semua lah ya, menjalankan iya, tugasnya ya sama-sama. Oke, pekan lalu itu bareng Mbak Puji ya. Iya. Sekarang bareng Mbak Amel. Iya. Dan yang pasti berkaitan juga dengan JPKM Surya Sumirat. Nah, kalau pekan lalu tuh ngobrol sama Mbak Puji itu baru di perkenalan lah. Katakanlah mungkin sahabat Sonora juga ada yang baru tahu atau Iya, mungkin betul. sudah tahu terus pengen upgrade misalnya, bisa juga ya kali ya. Iya, bisa. Upgrade ini ya, maksudnya kepesertaannya gitu ya. Iya, betul. Nah, yang pasti kita akan ngobrol lebih spesifik tentang itu ya, Mbak Mel ya. Iya. Nah, yang jelas kalau saya sempat buka juga ya di websitenya, ada kan ya? Ada. Di mana sih? Sebentar. JPKM Surya Sumirat .com ya. Iya. Nah, itu sempat saya baca juga nih, Mbak Mel. Ada tagline-nya yang diusung sama JPKM Surya Sumirat, Anda sehat, sesama terbantu. Nah, ini saya tertarik nih. Mungkin ada semangat seperti apa sih yang ingin coba disampaikan sebelum kita secara detail tentang JPKM ini nih? Iya, baik. Jadi Bapak JPKM Surya Sumirat ini sebelumnya saya perkenalkan lagi ya buat sahabat Sonora. Kami ini di bawah perkumpulan Perhimpunan Santo Boromius atau Boromius Group yang bergerak dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sejak tahun 1999 dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan serta gotong royong. Makanya tagline-nya itu Anda sehat sesama terbantu. Nah, jadi sistem kepesertaannya ini berkelompok, itu kelompok minimal kelompok keluarga dengan 3 orang. Nah, bisa juga buat perusahaan. Tapi sekarang yang menarik nih Mas, yang terbaru dari JPKM, kepesertaannya bisa individu. Oke, individu. Ini sejak kapan nih? Ini kita mulai sebenarnya per Mei sih. Mei bulan Mei tahun ini ya? Iya, tahun ini udah bisa individu. Jadi buat sahabat Sonora nih yang waktu itu mau daftar JPKM tapi jumlah orangnya kurang, nah sekarang bisa daftar JPKM sendiri. Nah, terus apa aja sih nanti yang sahabat Sonora dapat kalau udah jadi peserta JPKM? Nanti sahabat Sonora akan mendapatkan fasilitas kesehatan dari JPKM Surya Sumirat untuk bisa digunakan di Rumah Sakit Boromius Group. Nggak cuman Rumah Sakit Boromius Group, bisa juga di Klinik Pratama Jejaring dan rumah sakit lainnya seperti fasilitas rawat jalan dan rawat inap. Gitu, Mas. Ini yang kepesertaan individu ini berarti sejak Mei ini apa gara-gara pandemi atau gimana modifikasi ini atau mungkin saja? Modifikasinya itu jadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat juga bahwa bisa nggak ya kalau misalnya daftarnya sendiri gitu. Akhirnya kami usulkan untuk membuka pendaftaran supaya bisa individu, Mas. Gitu. Jadi sobat
Sobat Sonora nggak usah khawatir, yang mau daftar JPKM misalnya cuman sendiri itu bisa. Gitu. Oke, sendiri bisa dan apalagi sekarang tadi disampaikan ya permintaannya juga sebetulnya makin tinggi juga ya, apalagi sekarang di masa pandemi ya kayaknya. Betul, masyarakat tuh makin aware Mas, makin mulai cari-cari jaminan kesehatan gitu. Apa sih yang terjangkau, yang bisa cover rawat jalan, rawat inap gitu. Nah mungkin JPKM ini bisa jadi salah satu solusinya gitu. Oke, sebelum ke persyaratan, tadi disampaikan bahwa Anda sehat sesama terbantu, begitu kan tagline-nya ya. Artinya dengan kepesertaan masuk ke JPKM ini, itu bisa membantu juga yang lain gitu. Betul. Seperti apa mungkin ininya, ilustrasinya lah sekilas. Ya, jadi kan kita daftar jaminan kesehatan tentunya buat jaga-jaga ya. Kalau misalnya tidak terpakai, nah nanti dananya itu kami kelola untuk membantu peserta yang sedang sakit. Oke. Gitu. Jadi kan karena tadi prinsipnya kebersamaan, kekeluargaan serta gotong royong. Nah itu jadi ada kalanya kan misalnya nggak terpakai sama sekali, nah tapi mungkin peserta lain ada yang sakit, itu kami kelola biayanya gitu. Tapi pada saat kita yang sedang sakit, jangan khawatir, tidak akan kebagian fasilitas gitu ya, tetap akan kebagian fasilitas sesuai dengan haknya. Gitu. Jadi ya hitung-hitung membantulah gitu. Iya betul ya. Nah itu makanya sesama terbantu itu ya di situ ya. Kita ikut kepesertaan ketika ada anggota lain atau peserta yang lain sakit, itu bisa menjadi bantuan juga buat yang lain gitu. Betul, ya. Betul, iya. Saling bantu gitu ya. Betul, misalnya dalam satu kelompok keluarga nih misalnya ayah, ibu, anak, anak lagi sakit, nanti kan dana yang dari ayah sama ibu kan bisa buat bantu yang anak dulu gitu. Begitu contohnya. Oke. Nah, sekarang persyaratannya. Untuk persyaratannya seperti apa nih Mbak Mel? Nah, untuk persyaratan menjadi peserta JPKM itu cukup mudah. Yang pertama tadi kalau misalnya mau daftar keluarga itu minimal 3 orang. Terus boleh 1 kakak atau bukan 1 kakak juga bisa. Terus kalau untuk instansi itu minimal 10 orang. Instansi, oke. Iya. Terus untuk usia calon peserta minimal di atas 1 bulan untuk bayi. Dan maksimal di bawah 65 tahun. Tetapi untuk paket eksekutif itu usianya boleh sampai di bawah 70 tahun. Oh, oke. Nah, terus untuk yang usia calon peserta di atas 50 tahun itu wajib melakukan medical check up. Medical check up ya? Iya. Terus pada saat daftar calon peserta tidak sedang dalam keadaan sakit, dalam perawatan atau cedera. Oh, oke. Nah, nanti kan karena ini kan kita lagi PPKM ya Mas ya. Nah, isi formulirnya gampang, nanti bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email. Oke. Gitu. Jadi calon peserta nggak usah kesini, nggak apa-apa. Oke. Emailnya kemana dan nomor WhatsAppnya mungkin bisa sekalian saya disampaikan. Boleh. Untuk nomor WhatsApp, mohon di save bisa di nomor 0821 1870 0765. Oke. 0821 1870 0765 ya. Iya. Oke. Ke situ, nah nanti isi formulir, melampirkan KTP sama foto terbaru. Gitu. Oke, foto terbaru. Boleh sambil bergaya fotonya? Boleh, foto selfie boleh. Atau mesti kaku gitu kayak pas foto gitu enggak juga ya? Iya, penting foto diri terbaru. Sambil kulineran gitu nggak apa-apa? Nah, nanti nge-cropnya susah Mas. Jangan ya. Jangan ya. Yang penting jelas lah ya mukanya gitu ya. Oke. Itu paling tidak secara umum persyaratannya ya. Iya. Dan tadi disebutkan juga bahwa ini apa hanya bisa digunakan untuk layanan di Rumah Sakit Boromius Group saja. Kita tahu ya ada bisa disampaikan juga mungkin Mbak Amelnya, Boromius Group itu rumah sakitnya mana saja? Apa hanya di rumah sakit jaringan Boromius Group saja atau mungkin rumah sakit lain? Nah, kalau Boromius Group sendiri itu kan ada Rumah Sakit Santo Boromius. Ya. Rumah Sakit Santo Yusuf, Rumah Sakit Sekar Kamulian yang di Cigugur Kuningan. Ya, Kuningan. Kuningan Jawa Barat itu ya? Iya, betul. Rumah Sakit Saya Kawaluyan. Ya. Nah, kalau selain Boromius Group, rumah sakitnya itu ada kayak Immanuel,
AMC, Pindad, gitu. Dan masih banyak rumah sakit, ada kurang lebih 11 rumah sakit di Bandung. Di Bandung? Di Bandung, dan di luar kota juga ada. Di luar kota juga ada? Iya, di luar kota juga ada, Mas. Luar kota di mana saja, kota mana saja mungkin? Di Jakarta ada, terus Bekasi, Cirebon. Cirebon ya. Oke. Bogor. Banyak ya? Iya, Karawang, Tasikmalaya, Jawa Tengah juga ada. Gombong juga saya baca ini ya? Iya, Gombong ada. Oh iya, oke. Bantul, Semarang, Bekasi, Tangerang juga ada bahkan. Betul, sampai Jawa Tengah. Kalau untuk klinik pertamanya itu sampai Bali. Jakarta, Garut, Bali. Klinik pertama 1 ya? PPK 1 ya? Pertama, iya, PPK 1. Oke, itu yang untuk di luar Bandung begitu ya? Betul. Jakarta, di kota Jakarta, Garut, dan Bali. Oke, ini untuk jaringan pelayanan. Kemudian kalau misalnya manfaat atau apa saja sih yang sebetulnya yang di cover oleh JPKM Surya Semirat gitu loh. Biasanya kan yang jadi pertanyaan itu nih, sakit A, B, C itu di cover atau bagaimana, seperti apa? Nah, kalau untuk jenis penyakit banyak yang di cover. Nah, cuman JPKM ini menyediakan beberapa paket sesuai dengan kebutuhan calon peserta. Nah, misalnya kalau saya udah ada asuransi lain, misalkan, terus butuh buat rawat jalannya, nah kita ada paket namanya paket dasar plus. Nah, paket dasar plus ini sudah include pemeriksaan oleh dokter umum dan rujukan ke 9 dokter spesialis. Nah, 9 spesialisnya ini ada spesialis anak, penyakit dalam, bedah umum, kebidanan kandungan, THT, mata, kulit kelamin, syaraf, dan jantung. Udah gitu, ini rawat jalannya bisa digunakan juga untuk pemeriksaan kehamilan oleh bidan yang ada di rumah sakit, dan juga pemeriksaan buat balita oleh bidan. Terus dapat juga pelayanan penunjang medis diagnostik, itu kayak misalnya lab, USG, ronsen. Nah, terus konsul gizi juga termasuk, konsul psikologi, tindakan fisioterapi, pelayanan emergensi 24 jam, dan juga pemberian obat-obatan. Nah, dasar plusnya adalah dapat juga plafon rawat inap itu maksimal 3 juta rupiah per orang per tahun. Oh, 3 juta rupiah per tahun ya, per orang. Oke. Itu untuk yang dasar plus. Nah, terus kalau misalnya Sobat Sonora pengen yang sekalian sama rawat inap deh, yang bisa ditanggung per kasus nih. Nah, kalau mau ditanggung per kasus rawat inap, kita ada paket mix. Nah, paket mix ini fasilitas rawat jalannya sama persis kayak yang dasar plus tadi. Dokter umumnya, dokter spesialisnya, dan pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Nah, rawat inapnya itu ada beberapa jenis plafon. Nah, ada 3 jenis plafon, namanya itu RI 600, RI 400, RI 300. RI itu apa? RI itu rawat inap. Oh, oke. Misalnya saya mau pilih yang RI 600 deh. Nah, apa sih yang didapat? Seperti contoh kamar sama makan per hari 600.000 per kasus. Nah, terus ada plafon buat operasi, dokter bedahnya sekian, kamar operasi sekian, obat-obatan, penunjang medis, dokter utama, ambulan, bahkan sampai biaya ICU itu ditanggung per kasus. Kalau yang mix dalam 1 tahun. Itu jadi selain dapat rawat jalan dan rawat inap, paket mix sudah cukup lengkap nih buat Sobat Sonora misalnya mau yang lengkap. Nah, terus satu lagi itu ada paket eksekutif. Nah, paket eksekutif ini bedanya dari kedua paket tadi, itu rawat jalannya bisa langsung ke 12 dokter spesialis. Iya, jadi nggak usah ke dokter umum dulu. Kalau yang tadi kan harus ke dokter umum dulu, baru nanti minta semacam rujukan ya. Betul. Nah, kalau yang eksekutif itu bisa langsung saja ya ke dokter spesialis ya. Betul. Oke. Nah, untuk rawat inapnya kayak paket mix per kasus, cuman plafonnya lebih besar. Berapa? Gitu. Untuk plafonnya kamarnya yang harga 1 juta per kasus per hari itu. Gitu. Itu Mas. Itu ya paket layanan. Ada juga untuk siswa gitu, misalnya. Gimana Mas? Untuk paket untuk mahasiswa juga ada?
Nah, kalau buat mahasiswa itu kerjasamanya sama kampus. Oh gitu, tapi bisa juga ya, memungkinkan juga itu ya? Bisa. Buat anak sekolah, buat mahasiswa itu bisa. Oke. Baik, kita break dulu ya. Baik, Mas. By the way, ini tadi saya dengar bunyi sirine ambulans ya, itu Mbak Amel. Iya, ambulan nih lagi banyak banget mondar-mandir. Aduh. Dan ini memang JPKM juga berkantor di Jalan Surya Kencana ya? Atau belakang ini, gimana? Di sebelah mana? JPKM udah pindah ke Jalan ER Hajuanda nomor 101. Oh. Seberangnya Boromius persis. Seberangnya persis iya, ya. Seberangnya persis Rumah Sakit Santo Boromius. Iya. Oke, itu ambulans sehari berapa kali yang lewat? Waduh, sering deh Mas. Ngeri emang situasinya ya. Tapi ya semoga tetap semangat lah ya. Iya. Yang pasti ya bisa ditangani dengan baik, dan semoga mereka yang sakit pun segera sembuh lagi lah ya, gitu ya. Tidak hanya yang terpapar COVID ya, tapi justru kita toh banyak kan sekarang yang bisa sembuh juga, yang dirawat betul. Terus pulang gitu kan ya, benar nggak? Betul, Gitu. betul banget. Oke, Mbak Mel, kita break dulu ya. Saya putus dulu sejenak ya, nanti kita sambung lagi ya. Dan sahabat Sonora, Anda boleh interaksi, tanya-tanya juga seputar JPKM ya. SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 ya. 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi bincang sehat bersama narasumber dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau JPKM Surya Sumirat ya. Ini merupakan Boromius Group juga, dan bersama Mbak Amel dari bagian pemasaran. Baik, kita lanjut lagi, Mbak Amel. Iya, Mas. Oke, seiring tadi jeda, nggak ada ambulans lagi lewat. Nggak ada tadi, malah ada telepon tadi. Malah ada teleponnya. Iya. By the way, sedikit saja nih, adaptasi protokol kesehatan di kantor JPKM Surya Sumirat seperti apa sih? Yang masuk kerja terus ada protokol kesehatan yang diterapkan di sana seperti apa, Mbak Amel? Kita itu kalau mau masuk kantor cek suhu, terus setelah itu kan fingerprint, habis fingerprint langsung cuci tangan pakai air mengalir ya sama sabun. Terus kalau masker itu double. Nah, maskernya itu yang pertama, lapisan pertama pakai masker medis, yang kedua masker kain. Gitu. Dan terus kalau misalnya jam istirahat itu makannya bergantian. Karena kan jangan sampai ngobrol kebanyakan gitu pas makan, bahaya gitu. Justru itu titik lengah kita, hati-hati ya gitu ya. Titik lengah. Betul. Oke, jadi ada semacam tempat makannya, ada semacam kantin gitu? Ada ruang makan tersendiri. Oke, ruang makan khusus. Oke. Dan tidak ada yang ini ya, artinya berbarengan empatan, tigaan gitu, nggak bisa satu meja ya, nggak boleh ya. Oke. Ya, yang pasti itu protokol kesehatan, dan semua paling tidak ya selama masa pandemi ini harus dijalani lah, mau tidak mau ya, supaya betul, Mas. Ya daripada ya, Mbak Mel ya. Iya, daripada. Oke, yang ingin tahu juga lebih lanjut nih sahabat Sonora tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surya Sumirat dari Boromius Group ini, itu bisa cek juga di media sosialnya apa aja ya, Mbak Mel ya. Nah, media sosialnya itu ada Facebooknya Bapel JPKM Surya Sumirat, dan juga Instagram @jpkmss, dan juga ada website di www.jpkmsuryasumirat.com. Oke, nah itu bisa dicek. Kemudian yang di situ ada juga barangkali informasi terkait juga dengan iuran atau biaya misalnya. Nah, buat iuran nih Sobat Sonora yang ingin tahu iurannya berapa ya, nah boleh langsung WhatsApp. Boleh sekarang WhatsApp ke 0821 1870 0765. Nah, oke, 0821 1870 0765 ya. Iya. Itu bisa langsung saja dihubungi lah lewat WhatsApp ya. Iya, betul. Oke, sebentar saya cek dulu beberapa yang masuk. Oke, tapi di SMS ada yang bertanya begini. Kalau untuk komunitas, tadi keanggotaan komunitas, itu komunitas apa saja? Misalnya komunitas otomotif nih, apa boleh atau tidak? Ini dari nggak ada namanya, tapi dari 8507, 4 angka belakangnya. Nah, ini kayak komunitas nih.
Terima kasih Kan buat bertanya. pertanyaannya. Nah, kalau misalnya buat komunitas, ini boleh komunitas apa aja. Bisa daftar JPKM. Yang jelas itu tadi pada saat mendaftar dalam keadaan sehat. Oke. Terus kriteria usianya juga sesuai. Kalau misalnya usia 50 lebih itu wajib medical check up. Kalau di bawah 50 tidak usah medical check up. Oke. Tinggal Jadi- isi formulir aja. Komunitas otomotif selama ada, misalnya kan kalau komunitas itu misalnya ada ketuanya atau ada penanggung jawabnya, minimal ada itulah ya, atau Ya koordinatornya gitu. minimal ada koordinatornya karena Ah, nanti iya. kan koordinatornya yang misalnya kayak kolektif iurannya gitu. Kalau ada informasi saya infokannya ke koordinatornya gitu. Oke, jadi lebih cepat lah gitu Ya, ya. lebih cepat, koordinasinya. Komunitas ibu-ibu arisan boleh kan, nggak ada ketuanya itu? Kalau arisan tetap komunitas apapun tetap harus Ada ada ya. penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya lah minimal gitu Iya. ya. Wah, oke. Jadi prinsipnya tadi ya, individu pun boleh jadi individu. peserta JPKM. Ya, Iya. komunitas selama ada penanggung jawabnya silakan. Ada asalkan tadi ya persyaratan bisa terpenuhi lah, gitu. Iya. Sejauh ini sudah berapa banyak kepesertaan dari JPKM ini, Mbak Amel? Kalau boleh Iya. tahu kisaran lah ya. Kisaran kurang lebih ada 12.000. 2.000 itu tersebar semua ya di. Iya. Kota-kota. Ada di Bandung, ada yang di luar kota Bandung. Terus kan lumayan ya Mas ya kalau misalnya punya jaminan kesehatan tuh ya berharapnya sih sehat selalu. Ya, Cuman amin. kan pas sakit, nah bingung kan gitu. Biaya gimana nih gitu kan kalau udah punya jaminan kesehatan seenggaknya lebih tenang. Nah itu. Ada mungkin satu contoh yang sudah memanfaatkan kepesertaannya di JPKM, mungkin ada satu cerita mungkin Mbak Amel punya. Nah satu cerita. Nah kalau sekarang kan memang sudah diwajibkan semua orang rata-rata punya jaminan kesehatan dari pemerintah ya Mas ya. Ya. Nah, kalau misalnya pengen langsung berobat ke rumah sakit tanpa rujukan-rujukan, nah bisa pakai JPKM nih. Nah, jadi itu. prosedur lebih cepat. Oh, itu ya. Gitu. Terus kalau misalnya kira-kira rawat inap, kasus berat pun mau pakai asuransi lain dulu, itu bisa nanti selisihnya bisa rimbes ke JPKM. Oke. Terus- ya silakan lanjut. Terus kalau berobatnya ke Boromius, ke Boromius Group, itu kan nggak susah ya Mas ya, cuman bawa kartu JPKM. Ya. Terus nanti udah deh berobatnya sesuai prosedur aja ke dokter umum dulu. Nah dari dokter umum bisa langsung dirujuk ke spesialis di hari yang sama. Kalau misalnya pas praktek boleh. Terus keunggulannya tuh rawat jalannya tidak dibatasi jumlah kunjungan. Oh, Iya, jadi Oke. berapa kali pun berobat, silahkan selama sesuai prosedur dan fasilitas kami cover. oke. Nah, tadi sedikit saja menambahkan soal paket-paket tadi. Paket untuk mahasiswa atau siswa misalnya nih, itu bisa juga ya, atau siswa artinya yang belum kuliah gitu misalnya. Iya, sejauh ini sudah ada peserta kami yang siswa Mas dari sekolah Yayasan Salib Suci, Oke. terus Taruna Bakti, Yahya, itu contohnya Ya. siswanya udah ikutan JPKM. Nah itu lumayan nih, mana lagi sekolah di rumah ya. Ya. Kalau benar. misalnya sakit, udah aja langsung ke klinik Pratama, bisa pakai kartu JPKM-nya. Terus kalau rujukan lagi ke rumah sakit sesuai fasilitas kita cover, bisa ke spesialis, terus dapat obat gitu. Nah jadi buat siswa ini ngebantu justru ya, lumayan. Jadi Iya, bukan betul. hanya bisa dipakai di sekolah, tapi bisa juga dipakai di rumah. Mahasiswa juga sama. Oke. Gitu. Apalagi di masa pandemi ya. Iya, di masa pandemi gini. Oke. Dan selain itu untuk kepesertaan dari kalangan ini, misal warga negara asing misalnya. Warga negara asing kita contoh ada nih mahasiswa asing. Ya. Nah itu dari UPI, dari Unpar. Oke. Itu juga mereka pakai ikutan yang paket mix tadi karena kan sekalian sama rawat inap. Ya berobat langsung aja gitu mereka ke Boromius gitu. Iya benar. Kalau pokoknya tinggal nunjukin kartu JPKM, udah deh sesuai prosedur di cover.
sepertinya nggak khawatir. ya, sepertinya kalau nunjukin kartu JPKM jadi prioritas ya. Oh, karena ini nih, kadang orang dengan kartu JPKM kayaknya semua bisa gitu ya, semua di cover. Nah, untuk antrian itu tetap gimana kedatangan. Ya, betul. Ya, terus kalau ketersediaan kamar juga kalau emang kosong ya bisa langsung, tapi kalau penuh sih pasti dirujuk ke yang lain. Nah, itu sajalah ya yang terpenting ya. Tapi manfaat lain tentu bisa didapat juga ya oleh peserta JPKM, itu yang terpenting. Betul. Oke, dari mana kalau untuk masuk ke IGD gitu misalnya, itu bisa digunakan ya? Nah, untuk ke IGD nih, kita kan kalau JPKM itu harus pilih satu rumah sakit basis ya, Mas. Misalnya saya pilih Boromius, berarti saya rawat inap harus ke Boromius. Tapi kalau misalnya kita lagi di luar kota, itu keadaan emergensi, boleh ke semua rumah sakit jaring JPKM. Nah, kalaupun misalnya nggak ada nih rumah sakit jaring JPKM, silahkan berobat dulu ke rumah sakit terdekat, nanti bisa reimburse. Iya, jadi nggak perlu khawatir. Tetap bisa diganti. Tetap ya, bisa ya. Oke, yang jelas itu prosedur yang apa ya, yang normatif, yang umum lah ya, itu seperti itulah, gitu, nggak ribet-ribet amat lah ya, gitu ya. Oke, baik, ini di menit-menit terakhir nih sekarang ini, Mbak Mel. Iya. Ada yang mau ditambahkan lagi barangkali informasi terkait dengan kepesertaan? Iya, baik. Jadi mengenai Bapel JPKM Surya Sumirat merupakan program jaminan kesehatan dari Yayasan Boromius ya. Nah, yang dapat menjadi peserta selain individu itu bisa buat karyawan, terus juga atau tanggungan karyawan seperti keluarganya. Terus komunitas juga boleh, yang non instansi, siswa mahasiswa, dan juga warga negara asing boleh. Nah, terus manfaatnya itu selain mendapat jaminan kesehatan, dapat juga pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, dan dengan biaya yang terkendali. Terus mengembangkan kemandirian dalam membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, dan juga membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, terus dengan JPKM Surya Sumirat ini tentunya mempermudah dalam berobat, baik berobat rawat jalan, rawat inap, bisa di Rumah Sakit Boromius Group dan juga rumah sakit yang di luar Boromius Group. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai iuran, ini karena iurannya terjangkau. Kebayangkan kalau misalnya berobat bayar sendiri berapa ya. Itu dia. Nah, kalau dengan JPKM ini iurannya terjangkau untuk setahun. Nah, itu boleh langsung WhatsApp aja ke nomor 0821 1870 0765. Iya, benar ya. Oh iya, yang terakhir, kalau misalnya kan sekarang nih kewajiban juga ya untuk ikut jaminan kesehatan yang dari program pemerintah loh. Betul. Kalau sudah anggota BPJS kemudian juga ikut juga JPKM, gimana? Bisa atau gimana? Nah, ini kan jadi sama aja kita punya dua jaminan kesehatan ya. Yang satu kan itu wajib. Nah, yang JPKM ini bisa digunakan untuk membayar selisih rawat inap. Nah, jadi nanti rawat inap pertama misalkan mau pakai yang jaminan dari pemerintah, kalau ada selisih bisa reimburse ke JPKM. Bisa ya? Nah, penggunaannya seperti itu. Oke. Berarti ya dapat manfaat plus lah ya. Dapat manfaat plus dong. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya mau pakai rawat jalan, nggak usah rujukan pindah-pindah tempat gitu, langsung aja ke rumah sakit. Biasanya kan suka ditanya tuh mau yang pakai yang mana gitu. Iya. Jadi nggak perlu khawatir, Sobat Sonora. Nah, ini Sobat Sonora yang perlu tahu. Jadi ini punya kelebihan itu kalau di JPKM ya. Iya, betul. Dan sangat berbeda berarti dibanding asuransi ya. Iya, beda. Mirip-mirip tapi ada bedanya. Oke. Tapi tentu berbeda. Ada perbedaan yang mendasarnya apa? Mungkin Mbak Mel bisa sampaikan. Perbedaan mendasarnya kalau asuransi kan biasanya jarang yang cover rawat jalan ya, Mas. Iya benar. Nah, kita ini semua paket udah include rawat jalan, dan rawat jalannya tidak dibatasi jumlah kunjungan dan jumlah berobat. Nah, ini salah satu keunggulan yang biasanya orang banyak cari gitu. Betul. Karena kan yang sering terjadi butuhnya untuk rawat jalan ya, Mas. Betul sekali. Oke. Ya, semoga ini menjawab ya, sekaligus jawaban buat mereka yang memang ini banyak ditanyain juga ya, Mbak Mel. Iya, betul, Mas. Oke, kita sudah di penghujung. Rupanya nggak kerasa juga nih kalau ngobrol sama Mbak Mel.
Minggu depan kita masih bisa ngobrol lagi lebih detail lagi lah ya, berkaitan dengan JPKM ya. Oke, Mbak Mel ada yang mau disampaikan terakhir barangkali? Sudah, semoga Cukup, ya? Sobat Sonora tidak salah pilih lagi nih buat jaminan Nah, kesehatan. Ingat betul. Depol JPKM Surya Sumirat. Oke. Yang ada di jalan Jalan Era Juanda nomor 101 seberang persis Rumah Sakit Boromius, Bandung. Nah, bisa langsung ketemu Mbak Amel di sana ya kalau Iya. soal kepesertaan ya. Iya. Tentunya dengan protokol kesehatan di sana Betul. juga. Oke. Mbak Amel, thank you banget. Oke, thank you juga ya Mas buat waktunya. Terima kasih juga Sama-sama. buat Sobat Sonora yang sudah mendengarkan. Sip, dan tetap semangat buat teman-teman semua di JPKM Surya Sumirat di sana ya. Tetap sehat ya, Mbak Amel ya. Thank you. Oke, see you. See you.